narasumber hebat kita dan sangat cantik kita, yaitu Kak Mutia Febrieza, sebagaimana saat ini bersatu sebagai mahasiswa, yang dimana saat ini Kak Mutia sedang menjalin pendidikan di Universitas Negeri Padang dan juga merupakan salah satu dari bagian prestasi terhebat dari Kak Mutia nih, yaitu yang pertama, runner up 1 Putri Freetech Indonesia Sumatera Barat 2022 dan juga top 10 Putri Hitek Indonesia 2022, Best Performance Putri Hitek Indonesia 2022, runner up 1 Putri Hijab Influencer Sumatera Barat 2023, dan top 25 Putri Hijab Influencer Indonesia 2023 nih. Nah, untuk itu teman-teman boleh nih di-follow Instagram dari Kak Mutia yang sudah Buna bagikan di grup Duta ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Mutia Febrieza. Kepada Kak Mutia Febrieza dipersilakan dan juga kepada operator diharapkan untuk share screen materi dari Kak Mutia. Terima kasih. Silakan Kak Mutia. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Halo Halo Kak. semuanya, salam kenal semuanya. Halo Kak Mutia. Ya, alhamdulillah hari ini aku diberi kesempatan untuk bisa bergabung bersama teman-teman dari Duta Inspirasi Indonesia. Ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa bagi aku bisa bergabung bersama teman-teman hebat dari Duta Inspirasi yang insya Allah akan menginspirasi semua orang. Sebelumnya, maaf, udah bisa dimulai atau gimana nih? Oke Kak, untuk teman-teman operator boleh. Oke, dipersilakan untuk Kak Mutia nih Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, berbicara tentang cantik. Setiap perempuan itu mempunyai definisi cantik yang berbeda-beda. Tentunya, cantik itu tidak bisa meratakan. Hal itu aku jadikan hal yang sangat utama dan sangat penting untuk bisa kita pahami. Apalagi kita seorang perempuan. Memahami kecantikan diri sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk bisa tampil stand out, karena pada dasarnya rasa percaya diri itu perlu untuk kita, dan cantik itu harus kita tampilkan dengan cara kita sendiri. Oleh karena itu, aku, Mutia Febrieza, runner-up 1 Putri Hijab Lancer Sumatera Barat 2023, siap tampil cantik dan percaya diri bersama teman-teman Duta Inspirasi Indonesia Batch 11 dengan tema kecantikan yang autentik, menemukan kecantikan sejati di dalam diri. Baik, pada pembahasan kali ini tentunya kata atau kalimat cantik, kecantikan tidaklah hal yang asing bagi teman-teman semua. Apa sih itu kecantikan? Bagaimana sih bentuk dari kecantikan itu? Semua itu akan kita jawab jika kita bisa memahami arti dari kata kecantikan itu sendiri. Teman-teman semuanya, cantik itu merupakan suatu hal yang unik. Maaf, operator boleh next? Baik, teman-teman semuanya, cantik itu merupakan suatu hal yang unik. Ya, kecantikan itu sesuatu bentuk yang unik, autentik, dan itu merupakan suatu perbedaan yang menjadi identitas setiap orang. Bagi saya, cantik itu adalah seni. Kenapa bisa saya katakan seni? Seni mengandung keindahan. Cantik juga mengandung keindahan. Cantik itu mengandung keindahan yang bersifat relatif, di mana cantik itu sendiri tergantung dari
cara seseorang itu sendiri menilai. Bisa kita simpulkan atau bisa kita paparkan sedikit, cantik itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa memperlihatkan apa yang ada pada diri kita, baik di dalam ataupun dari luar. Teman-teman di sini pasti sudah nggak heran lagi. Apalagi nih, yang cewek-cewek atau yang perempuan-perempuan maunya cantik. Apalagi di zaman sekarang, cowok-cowok, laki-laki itu pasti cari pasangan itu yang cantik. Jarang lelaki itu cari pasangan yang bisa dibilang, oh, ini perempuan kurang ini. Pasti ada aja kesalahan yang bisa teman-teman nilai. Untuk itu, perlu teman-teman semua ketahui, kecantikan itu dapat dimaknai dengan suatu pemikiran yang khusus untuk bisa tampil indah, tampil cantik, baik di luar maupun di dalam. Cantik yang hakiki itu terdiri dari dua unsur, yaitu, boleh next. Cantik itu terdiri dari dua unsur. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, istilah outer beauty dan inner beauty. Outer beauty, kecantikan dalam seperti perawatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa hentinya. Sedangkan inner beauty, kecantikan yang dibangkitkan oleh alam bawah sadar yang bersumber dari pemikiran yang sudah menempatkan diri pada hati yang merupakan raja di dalam tubuh. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa menilai kalau outer beauty itu bisa kita nilai secara langsung. Bisa terlihat secara langsung. Jika kita melihat sosok seorang, jika kita melihat seorang perempuan yang berdiri di sebelah kita udah bisa menilainya. Itu bisa dikatakan dengan outer beauty. Sedangkan inner beauty, kita tidak bisa menilainya secara langsung. Kita memerlukan waktu, proses, dan pendekatan terlebih dahulu untuk bisa menilai seseorang tersebut. Nah, mungkin teman-teman semua bisa melihat saya sekarang. Teman-teman bisa menilai, oh iya, ini loh Kak Mutianya, ini nih terlihat cantik, terlihat suka senyum. Ya, aku kalau di depan kamera pasti senyum. Kalau udah di belakang aku nggak tahu ngapain. Itu hanya bisa teman-teman nilai saat ini. Dan teman-teman bisa menilai di saat aku berlangsung di Zoom ini. Sedangkan inner beauty, apakah teman-teman sekarang udah bisa nilai aku berdasarkan inner beauty? Tentunya teman-teman belum bisa menilai aku. Apa? Karena kita butuh waktu, butuh proses, dan butuh pendekatan untuk kita bisa menilai inner beauty seseorang. Nah, apalagi nih, yang cowok-cowok pasti carinya yang cantik. Dia cantik, tapi belum tentu dengan inner beauty-nya. Oleh sebab itu, kita perlu, yang perempuan-perempuan, yang cewek-cewek, kita perlu menyeimbangkan outer beauty dan inner beauty. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan, cara kita bisa menemukan inner beauty yang baik dan inner beauty yang bagus. Boleh? Next. Kalau teman-teman semua cari yang cantik, cari yang bisa bekerja sendiri, itu udah wajar. Cari yang bisa masak, boleh. Teman-teman wajib banget cari perempuan itu yang pintar masak. Perempuan itu semuanya pintar masak. Cuman terbalik lagi ke diri kita, bagaimana cara kita bisa mengaplikasikan, bagaimana bisa kita menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti kita mungkin dari SMP sampai SMA, kita kan udah di rumah. Jadi tidak melakukan pekerjaan yang lain. Setelah tamat SMA, kita melanjutkan kuliah dan merantau, dan akhirnya kita bisa untuk melakukan pekerjaan rumah itu secara sendiri. Itu yang aku bilang tadi, setiap perempuan itu bisa melakukan pekerjaan apapun.
Sama kaitannya dengan cantik, setiap perempuan itu cantik. Tidak ada perempuan yang tidak cantik. Tapi itu semua tergantung balik lagi kepada diri kita sebagai perempuan, apakah kita bisa mengelolanya atau tidak. Boleh operator next? Halo semuanya. Kenapa nih pada diam-diam operatornya nggak jalan ya? Iya Kak, mungkin terkendala jaringan. Mungkin dari Ya, akunya izin saya screen aja ya Kak. boleh. Oke, boleh. Oke, sebentar ya Kak. Oke, udah bisa dilanjutkan? Gimana moderator? Udah bisa dilanjutkan? Oke, mungkin boleh nih Kak. Mungkin nggak kelihatan secara full zoom, full screen-nya. Oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana kita bisa menemukan kecantikan sejati di dalam diri. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu kecantikan sejati. Kalau kita tidak bisa memahami apa itu kecantikan sejati, bagaimana cara kita bisa menemukan kecantikan sejati itu dalam diri kita sendiri? Untuk itu kita perlu memahami apa arti dari kecantikan sejati itu. Nah, kecantikan sejati itu, kecantikan sejati seseorang bukan terletak pada penampilannya, cara dia berpakaian, kualitas baju yang dia pakai, atau cara dia menata rambut. Karena kecantikan wanita itu terlihat di matanya. Dan kecantikan sejati seseorang wanita itu akan bertumbuh sesuai dengan bertambahnya usia. Dan kecantikan wanita itu tidak hanya terlihat dari penampilan, tapi sejatinya kecantikan seorang wanita itu juga didapatkan pada jiwanya. Itu yang aku bilang tadi, cantik itu tidak hanya terlihat dari fisik, tapi juga terlihat dari hatinya. Percuma dia memiliki fisik yang cantik, tapi dia tidak memiliki hati yang baik. Fisik yang cantik, wajah yang cantik, hatinya juga harus cantik. Ingat ya, para duta-duta laki-laki di sini, jangan cari fisik yang cantik, cari juga hatinya yang cantik. Banyak loh sekarang cewek-cewek cantik, tapi setianya nggak cantik. Gimana? Gimana nih pendapat teman-teman dari Duta Inspirasi? Bisakah itu dikatakan perempuan cantik? Tidak, Kak. Ah, itu makanya kita harus bisa menilai seseorang. Kita tidak bisa menilai seseorang dari fisik, kita tidak bisa menilai seseorang dari outer beauty-nya. Kita harus menilai seseorang, kita harus mengenal seseorang terlebih dahulu, kita membutuhkan waktu, proses dan pendekatan supaya kita bisa mengenali seseorang. Dan kita bisa membuktikan apakah dia benar-benar cantik sesuai dengan outer beauty-nya, apakah outer beauty dan inner beauty-nya seimbang, atau malah menurun.
itu perlu kita pertimbangkan bagaimana kita bisa menilai seseorang. Oke, next. Teman-teman semuanya, cara kita menemukan kecantikan sejati itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa menemukan cantik yang sejati dalam diri kita sendiri? Kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Yang pertama, hal yang harus dilakukan yang menjadi dasar untuk menemukan kecantikan batin yang melibatkan perlakuan diri sendiri dengan kebaikan, kasih sayang, penerimaan terlepas dari kekurangan dan kelebihan diri. Itu dapat kita temukan dengan cara melatih mencintai diri. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang kita rasakan, bagaimana, apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus tahu. Kita harus mementingkan diri kita sendiri, bukan mementingkan diri kita sendiri. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Baru kita bisa menemukan cantik yang sejati. Dulu, aku pernah mengalami suatu kasus. Ini bisa dibilang masalah percintaan. Pada suka kan kalau bahas cinta-cintaan? Aku berpikir dulu, aku waktu SMA, aku punya crush. Dari 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Sebelum tamat SMA, ternyata dia cari yang lebih cantik. Dan terlihat secara fisik, dia memang cantik dari saya. Setelah saya berusaha, setelah masuk kuliah, saya berusaha. Aku bisa nggak ya membalas kejahatan orang? Bisa nggak ya aku menghilangkan rasa sakit ini tanpa harus menyakiti dia? Aku berusaha semaksimal mungkin. Aku cari tahu bagaimana caranya. Apakah aku kurang cantik atau gimana? Aku harus cari tahu apa permasalahan yang ada pada diri aku. Untuk itu, aku semakin belajar dan terus belajar untuk upgrade diri. Aku berusaha untuk mencintai diri, aku berusaha untuk merawat diri, dan akhirnya sampai saat ini aku menemukan cantik itu bukan hanya terlihat dari fisik, tapi hatinya juga. Kalau aku ikhlas, kalau aku bisa mengikhlaskan seseorang dan aku menyadari apa yang kekurangan dari diri aku, itu aku merupakan sudah menemukan kecantikan sejati. Nah, teman-teman semua, jika kita melihat seseorang itu cantik, belum bisa dia mempunyai kecantikan yang sejati. Hatinya, banyak loh cewek-cewek zaman sekarang yang Masya Allah cantik-cantik banget. Apalagi nih, anak zaman sekarang banyak yang udah melepas hijabnya, banyak yang tidak menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, itu tidak bisa dia dikatakan cantik. Karena inner beauty-nya kurang. Yang dimaksud dengan mencintai diri, kita bisa merawat diri kita bisa mengapresiasi diri kita bagaimana perjuangan kita bisa sampai di titik ini. Perempuan-perempuan cantik itu merupakan perempuan yang kuat. Kuat apa? Kuat menanggung beban dari omongan-omongan orang yang sudah keduluan cantik. Nah, untuk teman-teman semua, untuk perempuan hebat, perempuan-perempuan yang ingin menemukan kecantikan sejatinya, carilah langkah awal dengan mencintai diri kita sendiri.
Jangan lakukan langkah awal untuk memperbaiki diri dengan menggunakan produk-produk yang Masya Allah harganya di luar jangkauan kita seorang mahasiswa. Untuk itu kita perlu melatih diri kita untuk tetap mencintai diri kita sendiri. Dan jangan pernah terpengaruhi oleh orang. Jika kita mendengar seseorang, oh ya cantik ini harus gini loh, harus beli ini, harus pakai produk ini. Jangan sesekali mendengarkan kata orang lain. Jangan pernah terpengaruhi dengan ucapan orang lain. Cantik ada pada diri kita, dan langkah awalnya cintailah diri sendiri. Oke, next. Nah, langkah kedua yaitu ada positive thinking sebagai alat ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan menemukan kecantikan batin. Kita harus menerapkan pikiran yang positif. Jangan pernah menerapkan pikiran yang negatif. Kita harus bisa memikirkan hal-hal baik, jangan pernah memikirkan hal-hal buruk. Harus terapkan apa yang ada di pikiran kita, niatkan kita akan cantik dengan cara kita sendiri. Hargai diri, pikirkan yang terbaik, jangan pikirkan yang buruk. Cara yang ketiga adalah jadi otentik, yaitu keaslian sebagai kunci kecantikan batin yang mencerminkan kepribadian dan kemauan untuk menjadi rentan dan tulus terhadap orang lain. Nah, teman-teman, dari hati kita harus bisa menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kemauan kita. Jangan jadi fake. Udah tahu kan, teman-teman semua, apa itu fake? Tentunya udah tahu kan. Kita harus jadi pribadi kita sendiri, jangan jadi orang lain. Kita harus jadi orang yang tulus, ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas sebenarnya. Bagaimana kita bisa mencerminkan diri kita menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, kita perlu untuk jadi orang yang otentik. Oke, next. Dah, langkah selanjutnya, kita bisa menebar kebaikan. Dengan menebarkan kebaikan, kita menunjukkan kebaikan, itu akan muncul kecantikan tersendiri dari batin kita. Dan mendapatkan kualitas positif pada dunia yang dapat menginspirasi dan mengangkat semangat orang lain. Nah, dari cara teman-teman mengikuti duta inspirasi ini, teman-teman sudah bisa menebarkan kebaikan loh. Kenapa? Teman-teman udah bisa menginspirasi semua orang. Semakin banyak kita menginspirasi semua orang, semakin nampak dan semakin menunjukkan kebaikan dan sehingga akan memunculkan kecantikan yang sejati pada diri kita. Selanjutnya, dengan mengembangkan bakat. Apapun yang kita miliki, apapun yang tidak orang miliki, itu merupakan bakat dari diri kita sendiri. Menjadi cara terbaik untuk menemukan dan menampilkan kecantikan batin dengan mengekspresikan bakat dan minat yang kita miliki. Nah, teman-teman, di sini pasti semuanya mempunyai bakat, walaupun ada bakat yang tersembunyi tentunya. Kemarin semalam ya, aku sempat scroll-scroll IG Duta Inspirasi ini. Juga banyak loh teman-teman yang berbakat, ada yang bakat nari terutama. Nah, dari bakat nari itu, teman-teman bisa loh menunjukkan kecantikan sejati teman-teman. Kenapa? Dari teman-teman mengekspresikan tari yang teman-teman bawakan, teman-teman udah bisa menebar kecantikan teman. Di dalam tari itu, banyak ekspresi yang bisa kita sampaikan. Ada ekspresi sedih, ekspresi bahagia, ekspresi tenang, emosi. Terlihat di sana semuanya kecantikan. Bagaimana seorang perempuan itu cantik saat emosi. Bagaimana seorang perempuan cantik itu sangat senang saat dia lagi senang. Bagaimana perempuan cantik itu saat kondisi dia lagi sedih. Itu sudah tergambarkan dari ekspresi bakat tari yang kita bawakan atau kita tampilkan. Dan
Salah satu cara terakhirnya yaitu dengan menjaga tubuh kita. Bagaimana kita bisa merawat tubuh dengan bagian penting untuk menemukan dan menampilkan kecantikan batin yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga kesejahteraan mental dan emosional. Untuk jaga kesehatan tubuh ini, teman-teman juga bisa banyak minum air putih, kurangi minum manis-manisan. Itu juga suatu bentuk usaha untuk kita bisa menemukan kecantikan sejati. Nah, berbicara tentang menjaga kesehatan tubuh tidak hanya berhubungan dengan olahraga, tidak hanya berhubungan dengan banyaknya minum air putih, dengan pola hidup sehat, kita juga bisa menemukan cantik yang sejati. Oke, next. Nah, ini merupakan rahasia kecantikan yang autentik dari aku sendiri. Aku sudah menerapkan ini selama 4 tahun lamanya. 4 tahun dari 2019, aku awal kuliah, sampai saat ini, aku selalu menerapkan ini. Rahasia kecantikan yang autentik. Yaitu dengan hidup jujur, percaya diri, merawat diri sebagai bentuk menghargai diri sendiri, dan selalu rutin dan menyempatkan waktu untuk melakukan olahraga. Jujur, teman-teman harus bisa jujur terhadap diri sendiri. Salah satu contoh yang harus maaf, salah satu contoh jujur yang bisa teman-teman lakukan, misalnya, teman-teman berkeinginan untuk membeli sesuatu, tapi kita tidak bisa untuk membelinya, karena kita selalu mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana ya supaya aku bisa membeli itu? Aku pengen sekali punya sesuatu itu. Kita harus jujur, kita harus cari solusinya pada diri kita. Dan selain itu kita juga bisa menerapkan hidup jujur. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh, intinya kita tidak boleh melakukan kebohongan pada siapapun, apalagi pada diri kita sendiri. Dan percaya diri. Percaya diri itu bisa kita tingkatkan dengan cara kita terus berlatih dan terus berlatih. Apalagi di zaman sekarang, sosial media. Kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai ajang atau tempat untuk kita melatih percaya diri. Bagaimana kita bisa melatih percaya diri kita dengan media sosial? Salah satu contohnya, sekarang sudah banyak konten-konten seperti yang ada di Instagram, TikTok, apalagi sekarang di Facebook, ibu-ibu aja udah semakin percaya diri dengan konten-kontennya. Nah, teman-teman bisa melatih percaya diri dengan cara membuat konten-konten simple seperti video-video estetik ataupun video-video yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Apalagi kita teman-teman dari Duta Inspirasi. Kita bisa bikin konten, caranya kita menginspirasi orang dari kalimat-kalimat. Nah, di situ teman-teman bisa loh melatih percaya diri. Dan merawat diri sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Nah, merawat diri sebagai bentuk menghargai diri sendiri ini merupakan effort kita kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita. Setelah kita berjuang, setelah kita jauh berjalan, kita harus ada loh apresiasi untuk diri kita. Salah satunya, apalagi nih yang cewek-cewek, untuk mengapresiasi diri kita sebagai bentuk menghargai diri sendiri, dengan merawat diri, teman-teman bisa loh membeli produk kecantikan untuk menjaga kulit wajah teman-teman dari sinar matahari. Salah satu contohnya, apresiasi dengan membeli produk sunscreen untuk teman-teman bisa menjaga kulit wajah dari paparan sinar matahari. Dan itu merupakan suatu bentuk usaha untuk menghargai diri kita sendiri. Begitu juga dengan yang laki-laki juga bisa menggunakan produk
untuk menjaga kesehatan kulit wajahnya. Dan yang terakhir itu olahraga. Sesibuk-sibuk apapun kita harus bisa menyempatkan untuk olahraga. Karena olahraga merupakan pola hidup sehat yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, sesibuk-sibuk kita, sempatkan olahraga selama 10 menit dalam sehari. Kalaupun susah, 10 menit dalam 2 hari itu sudah cukup. Oke, gitu teman-teman semua. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya dan aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih nih Kak Mutia untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, selanjutnya nih teman-teman semua, Bunda bakalan buka sesi tanya jawab untuk 3 duta yang terpilih pada malam hari ini nih, yang bisa bertanya pada Kak Mutia. Wah, sebentar guys, sebentar. Kita belum hitung mundur nih, udah gercep amai semuanya ya. Oke, boleh nih. Sekiranya siapa ya? Boleh boleh diturunkan raise hand-nya dulu. Boleh banget nih. Oke, oke Kak Enda boleh diturunkan dulu raise hand-nya. Nah, oke guys, ini Bunda hitung mundur ya untuk selanjutnya bakalan ada nih sesi tanya sama Kak Mutia. Oke, untuk sesi yang pertama Bunda hitung mundur. 3, 2, 1. Masya Allah banyak banget ya giliran Kak Mutia nih gercep banget nih yang cowok-cowoknya juga boleh. Nah oke nih Kak Mutia. Nah untuk sesi pertama mungkin boleh dari aku milih dulu ya Kak untuk bertanya nih kepada Kak Mutia. Kira-kira siapa ya yang bakalan aku pilih? Oke di udah pada angkat-angkat tangan semua juga ya. Oke. Nah, di sini aku akan milih dari Kak siapa ya? Cewek atau cowok ya? Oke, aku bakalan milih dari Kak Arvin. Halo Kak Arvin. Halo Kak, Oke, sebelumnya apakah alhamdulillah ya. suara saya terdengar? Oke, terdengar nih Kak. Nah, boleh nih Kak Arvin mengajukan pertanyaan untuk Kak Mutia. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih Buna atas kesempatannya. Terima kasih Kak Mutia juga yang telah hadir pada acara coaching ketiga malam pada malam hari ini. Aku sebagai sudut pandang cowok ingin bertanya nih, bagaimana kita eh, menghadapi pasangan kita yang suka insecure mulu terhadap kecantikan dia. Padahal kita memilih dia karena menurut sudut pandang kita sebagai cowok dia itu cantik, tapi selalu saja dia kayak insecure mulu terhadap diri dia. Bagaimana sih Kak saya sebagai laki-laki agar dia terus semangat gitu, jadi tidak pantang menyerah terhadap kecantikan yang dia punya. Terima kasih. Oke, boleh nih. Dari Kak Mutia, apakah bisa langsung dijawab nih Kak pertanyaan dari Kak Arvin? Boleh langsung dijawab aja ya. Ini Oke. sesi curhat atau gimana nih? Dari teman-teman ada yang nanya di kolom chat. Oke, dari pertanyaan Kak Arvin Andika Perdana, itu dari Kepri ya? Iya Kak, dari Kepri. Wah, dari Kepri. Ya, eh oke aku akan jawab pertanyaan dari Kak Arvin. Betul sih, kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang itu pada insecure. Dan hal itu jadi bikin pusing para cowok-cowoknya. Gimana caranya cowok supaya bisa mengatasi cewek yang insecure seperti itu? Salah satu hal yang harus kita jalankan sebagai cowok itu adalah dengan selalu mensupport pasangan kita. Bagaimana cara kita mensupportnya? Berikanlah kata-kata terbaik, jangan pernah sakiti hati. Buktikan kepada dia kalau dia benar-benar cantik di mata
Kak Arvin. Kalau ceweknya insecure, wajar sih dia insecure. Kadang dia insecure, dia bilang insecure dengan fisiknya. Tapi kebalikannya, dia insecure dengan pasangannya. Kenapa dia bilang insecure dengan pasangannya? Seperti yang aku bilang tadi, outer beauty dan inner beauty. Dia memiliki outer beauty yang cantik, yang parasnya yang cantik, yang parasnya yang bagus, tapi inner beauty-nya gak bagus. Inner beauty ini bisa dikatakan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih. Nah, posisinya sekarang, Kak Arvin sebagai duta inspirasi Indonesia. Sedangkan pasangan Kak Arvin tidak sama sekali tergabung dengan dunia-dunia pigeon. Wajar dong dia insecure. Tapi Kak Arvin itu harus bisa mengayomi dia supaya dia tidak selalu menginsecurekan diri. Padahal dia benar-benar cantik secara outer beauty-nya. Nah, sebenarnya dia juga bagus inner beauty-nya. Cuman tergantung lagi cara pembawaan kita. Singkatnya, teman-teman cowok bisa mengatasi cowok yang insecure itu dengan katain aja kalau kamu mau jelek, jangan pernah mempercantik diri kamu. Kalau kamu mau masih insecure, kamu bilang aja. Kamu bilang, kalau kamu insecure, berarti kamu jelek. Kalau kamu tidak mau dibilang jelek, jangan pernah kamu katakan insecure. Aku mendapatkan kalimat itu dari seseorang. Dulu aku bilang ke mereka, aku insecure deh sama teman-teman. Karena teman-teman yang lain itu tinggi, teman-teman yang lain itu cantik, putih. Di balik itu, teman-teman semua, teman-teman cowok aku selalu mensupport aku. Kamu itu udah cantik loh, kamu itu udah baik loh. Karena perempuan cantik itu tidak hanya terlihat dari fisiknya. Perlakuan kamu terhadap kami itu sudah menggambarkan kamu yang cantik. Kelembutan, kebaikan hati kamu, itu kamu sudah sangatlah cantik. Nah, dari itu aku sadar kalau seorang cowok itu tidak hanya menilai dari fisiknya. Dan untuk Kak Arvin sendiri, Kak Arvin harus bisa mensupport pasangannya supaya tidak selalu insecure. Yakinkan pada dia, dia adalah perempuan cantik yang Kak Arvin temui. Cukup itu dari jawaban aku. Oke, Cukup, Kak. terima Terima kasih kasih. atas jawabannya, Kak. Oke, terima kasih Kak Arvin untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya di sini kayak masih rame banget ya yang excited sekali nih nanyain ke Kak Mutia. Nah, mungkin aku izin milih lagi nih Kak untuk yang ceweknya ya. Siapa ya kira-kira? Hmm, kayaknya udah pada nungguin banget ya. Oke nih, aku bakalan milih untuk Kak Endah dari Jawa Barat. Halo Kak Endah. Buna, makasih banyak. Iya, terima kasih. Silakan nih pertanyaannya untuk Kak Mutia. Ya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya, Buna. Kak, terima kasih banyak juga atas pematerian yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Enda Parawangsa, Duta dari Provinsi Jawa Barat. Kak, terima kasih banyak atas pematerian yang sangat luar biasa. Nah, di sini Anda mau menyampaikan bagaimana cantik, bagaimana kita harus bersyukur atas diri kita sendiri gitu. Nah, Kak, kalau misalnya kita sudah ada di tahap yang kita misalnya bersyukur nih atas diri kita sendiri, kita sudah tidak membandingkan kecantikan kita dengan orang lain gitu. Tapi kadang gimana sih cara Kakak gitu ya tetap tawadu gitu atau tidak sombong gitu ketika Kakak sudah bisa menemukan potensi ataupun definisi cantik menurut Kakak itu sendiri gitu. Jadi tetap menjaga itu ketika kita sudah menemukannya itu bagaimana. Terima kasih banyak Kak Mutia. Oke, gimana moderator? Langsung aku jawab. Boleh banget nih, Kak. Oke, baik. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, Kak Endah dari Jawa Barat. Salam kenal dari Sumatera Barat.
Nah, bagaimana cara aku bisa mempertahankan atau cara aku supaya tidak sombong dengan apa yang aku lebih pantas berada tinggi di atas beliau. Setelah aku menemukan dan aku mendapatkan posisi paling tinggi dan beliau ada di bawah aku. Aku sadar, berarti kalau dia cantik, kalau dia memiliki inner beauty yang bagus, tapi cara dia berpikir, cara dia menjawab pertanyaan orang, kalau itu kurang, tetap aja kita tidak bisa mengatakan dia cantik. Sama seperti di dunia pigeon. Pasti semuanya para juri-juri itu udah menilai kalau yang cantik itu pasti udah pasti menang. Itu sangat salah. Karena di suatu ajang itu tidak hanya menilai kecantikan, tapi juga bagaimana table manner-nya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara dia menjawab, bagaimana cara dia berpikir, itu semua dinilai. Nah, cara aku sendiri mengatasi hal tersebut dengan apa yang aku miliki, jika aku menemukan seseorang yang kurang dari aku selalu berusaha untuk menyamakan aku dengan kekurangan dia. Aku selalu merangkul semua orang. Salah satu contoh yang aku terapkan di nasional kemarin, itu pada bulan November kemarin, di Sumatera Barat diwakili oleh 3 putri hijab influencer Sumatera Barat, yaitu runner up 1, runner up 2, dan winernya. Dan alhamdulillah aku merupakan perwakilan dari Sumatera Barat yang lulus top 10, dan alhamdulillah aku masuk top 25 putri hijab Indonesia, putri hijab influencer Indonesia. Dan sedangkan teman aku yang keduanya, teman aku itu merupakan winner, satunya winner dan satunya runner up 2. Seharusnya yang berhak ada di sana merupakan winner. Tapi tergantung rezeki kita lagi dan tergantung usaha yang kita lakukan. Alhamdulillah aku mendapatkan posisi yang terbaik dari mereka berdua. Nah, di sisi itu aku juga tidak boleh menyisihkan waktu untuk bisa menjatuhkan dua orang tersebut. Nah, banyak loh muncul perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan bagi aku, sampai di telinga aku mendengarkan orang itu berbicara seperti ini. Winernya nggak masuk top 25, malah yang juara duanya masuk ke top 25. Itu sangatlah tidak mungkin. Bagaimana cara penilaiannya? Memang ya betul, yang seharusnya pantas jadi winner, malah jadi runner up 1. Sampai di telingaku, dan aku tidak mau sampai perkataan kalimat yang sangat-sangat buruk itu sampai kepada telinga winner kami dari Sumbar. Tapi alhamdulillah aku selalu berusaha untuk selalu ada bersama teman-teman aku yang berdua itu. Aku selalu merangkulnya, apapun kekurangan mereka, aku selalu berusaha untuk mencukupinya. Apapun kelebihan aku selalu berusaha menutupi kekurangan mereka. Cara kita mengatasi hal tersebut, kita perlu untuk peduli dengan sekitar kita. Bagaimana cara kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak, yang hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, gitu. Terima kasih. Oke, moderator, gimana? Oke, terima kasih Kak Mutia untuk jawabannya dan juga Kak Enda, terima kasih. Nah, boleh nih Kak satu pertanyaan lagi untuk sesi terakhir nih. Ke siapa ya kita akan berikan? Hmm, oke, di sini yang aku lihat ada siapa ya yang bakal rezekinya nih? Tanyain ke Kak
Mutia. Oke, halo Kak Susmita. Halo Buna, Masya Allah. Terima kasih banget ya Buna atas kesempatannya. Sebelumnya apresiasi banget nih, apresiasi luar biasa banget kepada Kak Mutia. Dan Masya Allah banget malam ini cantiknya luar biasa dengan tema kita juga yang sangat luar biasa malam ini. Izin memperkenalkan diri, saya Susmita Fataruba dari Provinsi Maluku Utara. Nah, terima kasih Kak Mutia. Aku izin bertanya, gini Kak, kan tadi Kak Mutia mengatakan bahwa cantik adalah seni. Dan setiap perempuan itu cantik, tidak ada perempuan yang cantik. Salah satunya dengan cara melatih mencintai diri sendiri gitu kan. Namun, yang kita lihat sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari ini, bahwa kita sudah percaya diri atau dengan istilah pede, tetapi masih banyak cibiran-cibiran dari orang-orang banyak gitu atau orang-orang lain gitu tentang kita. Bahwasanya ini kita percaya diri bahwa kita ini tuh cantik gitu. Tapi masih ada tanggapan-tanggapan atau pembicaraan buruk tentang kita bahwa ih dia ini misalnya menor, misalnya dalam make up gitu kan, menor, atau dia ini nggak simetris mukanya misalnya. Itu gimana cara kita untuk menanggapi hal-hal tersebut atau cibiran-cibiran kasar daripada orang-orang atau cibiran buruk daripada orang-orang terhadap kita gitu Kak. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Susmita. Ini merupakan pertanyaan yang sangat luar biasa ya bagi aku. Bagaimana caranya kita bisa menanggapi, bagaimana cara kita bisa mengatasi dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang terhadap penilaian diri kita melalui mereka. Nah, itu yang aku bilang tadi. Kita harus percaya diri. Kalau kita benar-benar matang percaya dirinya, kita tidak akan pernah mendengarkan apa perkataan orang-orang tersebut. Bukan kita tidak mendengarkan, kita tidak mengambil hati atau tidak terlalu dipikirkan apa yang mereka sampaikan. Biarlah orang berkomentar tentang apa yang kita tampilkan, tentang apa yang kita kenakan, tentang apa yang kita peragakan, itu jangan diambil pusing. Kalau dia mengatakan, Kak, itu alisnya kok miring satu ya? Kok wajah kamu kalau di foto gak simetris ya? Ya udah, bodo amat, ngapain? Kita cantik untuk diri kita sendiri, bukan cantik untuk orang lain. Itu yang harus kita katakan. Seperti yang aku bilang, Dan cantik itu adalah seni. Seni merupakan suatu keindahan, dan cantik juga merupakan suatu keindahan yang relatif. Seni, cantik, indah itu tidak bisa dipisahkan. Apapun yang kita peragakan, apapun yang kita gunakan, itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain hanya bisa berkomentar. Jangan pernah dengarkan apa yang orang-orang itu sampaikan. Mereka menyampaikan dari telinga kiri, kita keluarkan di telinga kanan. Kalau dia masuk di telinga kiri, kita keluarkan pula di telinga. Kalau dia masuk ke telinga kanan, kita keluarkan pula di telinga kiri. Gitu. Maaf, mungkin teremut. Jangan pernah ambil pusing dengan apa yang orang-orang sampaikan terhadap diri kita. Kalau kita menampung semua komentar, semua julitan orang-orang kepada diri kita, itu kita bakal pusing, kita bakal stres, dan akhirnya kita break out. Betul kan yang cewek-cewek? Kalau kita stres, berarti break out. Cukup kita stres karena cowok, jangan pernah stres dengan dengar ucapan orang-orang lain. Aku selalu menerapkan hidup aku tidak pernah mendengarkan hal-hal yang berbaur cibiran, hal-hal yang berbaur komentar yang buruk-buruk. Aku tidak pernah mendengarkan hal itu. Aku selalu berusaha positive thinking terhadap apa yang aku tampilkan, apa yang aku kenakan, apa yang aku peragakan, apa yang aku gunakan. Aku selalu berusaha untuk positive thinking. Dan aku tidak pernah mendengarkan dan mengambil hati apa yang orang-orang sampaikan kalau yang mereka sampaikan itu merupakan suatu hal-hal negatif.
kita tidak perlu mencari langkah-langkah lain atau cara kita untuk bisa menanggapi orang-orang tersebut. Cara kita menanggapinya cuma sederhana. Dia bilang, wajah kamu kok nggak simetris ya? Misal kalau di foto, ya gimana lagi? Ini udah takdirnya. Besok kalau aku foto, aku cari angel yang bagus supaya wajah aku bisa nampak simetris. Gitu aja jawabannya. Dia bilang, alis kamu kok miring? Kok lipstik kamu ketebalan? Ya udah. Oh iya, ketebalan ya aku ganti dulu ya warna shade-nya. Tinggal gitu, jangan ambil pusing. Gitu Kak Susmita. Terima kasih. Terima kasih kamu Tia atas jawaban yang sangat luar biasanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Susmita dan Kak Mutia. Nah, selanjutnya nih Kak, aku sebelum itu izin menyampaikan ringkasan terkait materi kita pada malam hari ini nih. Yang dimana ketika seseorang dari jiwa yang ia miliki haruslah memiliki outer beauty dan juga inner beauty nih. Yang dimana dengan cara menemukan kecantikan yang sejati dapat memberikan kita untuk selalu mencintai diri kita sendiri nih, terutama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang dimana ketika kita diberikan suatu eh, pendapat ataupun evaluasi yang mungkin sedikit menjerumuskan kita pada hal-hal negatif, maka kita akan membuang hal itu dan kita akan memperbaikinya dengan lebih baik. Dan juga salah satu dari cara tips and trick yang dibagikan dari Kak Mutia, sebagaimana rahasia kecantikan yang autentik. Yang pertama, dengan adanya kejujuran pada diri kita sendiri. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, merawat diri untuk menghargai diri kita sendiri dan juga berolahraga nih teman-teman semua. Nah, mungkin nih Kak, untuk sebelum kita ada dokumentasi sertifikat, mungkin dari Kak Mutia ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Kak Mutia nih Kak. Oke, baik. Sebagai closing statement-nya, aku ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, aku tidak pernah bilang in outer beauty dan Oh, inner beauty itu lebih mendahulukan outer beauty. Seperti yang aku bilang tadi, outer beauty dan inner beauty itu harus kita seimbangkan. Nah, begitupun juga bagi teman-teman semua yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, kita harus bisa menilai seseorang dari inner beauty-nya. Jangan pernah menilai orang itu dari outer beauty. Ingat, cantiknya seseorang itu berasal dari inner beauty, bukan outer beauty. Ayo semangat untuk teman-teman perempuan untuk memperbaiki diri dengan menemukan kecantikan sejatinya pada inner beauty. Teruslah perbaiki diri dan terus melatih percaya diri supaya kita bisa terlihat cantik dan dengan sejatinya di mata orang lain. Walaupun orang lain tidak suka, tetap tebarkan kebaikan dan tebarkan pesona kecantikanmu sebagai perempuan yang cantik dan perempuan baik di Indonesia ini. Terima kasih. oke, Masya Allah sekali nih closing statement dari Kak Mutia. Nah, terima kasih ya Kak untuk sesi materi dan closing statementnya. Oke, pemateri kita adalah Kak Andra Fahrian, yang mana beliau ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Darwan Ali, dan beliau juga mendapatkan alumni dari mendapatkan beasiswa dari yang ada di Texas, yang biasanya itu yang mendaftar itu 1.400 dan terpilih 3 orang, dan alhamdulillah Kak Andra ini terpilih gitu. Luar biasa sekali, dan banyak sekali di sini yang tidak bisa kita sebutkan dari skill, pengalaman beliau, dan juga prestasi-prestasi beliau yang sangat luar biasa. Dan juga kebetulan beliau ini adalah dosen saya di Universitas Darwan Ali sebagai dosen bahasa Inggris, dan juga beliau ini sebagai founder Andra English. Jadi teman-teman, kalau misalnya ingin belajar atau khusus tentang bahasa Inggris, bisa nih menghubungi Kak Andra. Oke, baik. Selanjutnya penyampaian materi dari Kak Andra sendiri. Boleh teman-teman PDD di share screen.
Oke, sebelum saya mulai, ini saya sebenarnya singkat 8 slide ya. Jadi kita latihan aja hari ini. Sebelum saya mulai dulu, Duta Inspirasi ini range-nya SMA ke kuliah berarti ya? Iya, Kak. Oh, Dari oke. usia 18 tahun sampai 24 tahun. Oke, baik. Semangat ya. Saya juga masih semangat gitu kuliah. Ya, apa namanya, menghabiskan waktu banyak buat kuliah, tapi pasti ya akan indah pada waktunya gitu. Jadi semangat aja kuliahnya, jangan jangan kendor gitu. Sebenarnya S3 saya itu sekarang di UI ini saya mengambil tentang linguistik forensik ya. Jadi itu berhubungan dengan apa namanya legalitas gitu di dalam persidangan. Ya kalau psikologi itu mereka kalau ada persidangan kan biasanya kita bisa mendeteksi siapa yang berbohong gitu ya dari gesture. Nah kalau saya itu dari bahasanya. Itu uh, under dari FIB ya. Ada yang satu alma mater sama saya? Kalau SMA ya nanti saya doain nanti bisa masuk gitu ya. Nah jadi sebenarnya ini judulnya ya English Mastery Hour with Me, ya Navigating the Language Landscape in 60 Minutes. Sebenarnya simpelnya belajar bahasa Inggris gitu. Tapi akhirnya saya pikir-pikir daripada kita nggak bisa gitu ya dalam bukan yang nggak bisa 70 orang saya lihat di sini, waduh nggak mungkin saya dengerin satu-satu. Jadi saya mulai kenapa sih gitu ya penting buat kita belajar bahasa. Oke, next ya. Nah, kenapa sih ya? Why is it important to master English? Ini ada 3 poin, ada beberapa poin ya. Yang pertama ya itu sebagai global communication in the digital age. Ya, English itu dia sebagai lingua franca ya. Ada nggak yang tahu apa itu lingua franca? Ya, lingua franca of the digital world. Lingua franca itu artinya adalah bahasa internasional ya. Yang banyak penuturnya, yang exposure-nya itu banyak. Biasanya bisa bahasa Arab, uh, Mandarin ya, Inggris atau Prancis mungkin. Jadi itu tergolong bagian dari ruang lingkup lingua franca ya. Lalu penting juga ya buat kalian itu adalah yang importance of clear effective communication for global collaborations. Pasti dong ya, di sini udah mulai nih kalian merging dengan networking yang lebih luas ya di luar-luar sana. Nanti saya akan kasih beberapa apa ya rekomendasi seperti itu, apa yang bisa kalian ikutin sebagai follow up dari materi saya hari ini. Ya, saya sarankan nanti ada beberapa short course yang berhubungan ke luar negeri. Nanti kalian bisa reach out saya gitu kalau kalian mau konsultasi gitu. Uh, yang kedua ya ada professional development. Jadi dengan bahasa Inggris itu bisa mengenhance yang jago sini siapa nih? Enhance apa artinya nih? Yang tahu Pak? Nggak kenal, Kak. Jangan takut ya, kita santai aja. Nah, kalau yang itu tuh, ya kenal, bukan kenal. Oh ya, ya enhance career prospect ya. Jadi karir prospek yang lebih tinggi ya. Enhance itu artinya sama dengan distinguish ya. Iya. Maju, ya besar, wah gitu itu masuk ke bagian enhance. With strong English speaking skills. Pasti jadi pembeda. Kalian dengan teman kalian di samping sama IPK-nya 4, tapi yang misalnya siapa nih si Ariza gitu ya. Ariza dapat bisa bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Pasti dong saya bakal hire Ariza gitu ya karena ada kemampuan yang lebih ya. Jadi bahasa Inggris ini bukan hanya untuk orang-orang yang jurusan bahasa Inggris saja ya. Pasti dong sekarang di dunia digital ini sangat-sangat penting buat kalian bisa ya. Jadi tidak lagi sebagai pilihan, tapi kewajiban gitu. Sosial media semua ya, kalian nggak ada lagi kan yang berbahasa Indonesia ya. Apapun itu, AI ya. Lalu navigating the digital workplace and excelling in virtual communications, semua yang berbasis virtual sekarang itu berbahasa Inggris ya. Lalu poin berikutnya ada digital networking dan social media presence yang saya sebutkan tadi.
itu bisa membuilding your professional image on social media platforms. Orang-orang sekarang itu kalau mau bahasa kasarnya ya, mau menjual dirinya gitu ya di LinkedIn, sananya gitu, pasti menggunakan bahasa Inggris ya. Dengan kalian berbahasa Inggris, otomatis karena dia sebagai lingua franca ya, bahasa Indo itu dia belum masuk sebagai lingua franca. Ya hanya kita saja kan penuturnya. Nah, kalau bahasa Inggris itu dia banyak tuh dituturkan di Amerika, ya pasti ya Inggris, apalagi nih negara-negara yang menggunakan bahasa itu. Almost even negara itu dia bukan negara penutur Inggris, tapi bahasa Inggris itu dijadikan bahasa kedua ya di negara tersebut. Nah, jadi semua negara itu biasanya udah pasti bisa. Kalian juga bisa tuh yang nge-reach out negara itu buat kalian mau exchange, mau internship, mau kerja di kemudian hari. Gitu ya. Lalu ya, sama dengan poin berikutnya ya, leveraging English proficiency for networking in digital space. Ada nggak ya di sini yang punya LinkedIn? Nanti bisa ya merging sama saya, nama saya Andra Fahrian. Nanti kita bisa lanjut di situ. Oke, next ya. Nah, berikutnya itu ada ya, overcoming ya, language barriers in the digital world, ya, common challenges in cross-cultural communications. Ya, ada yang tahu CCU ya? CCU itu cross cultural understanding ya. Dengan kalian bisa bahasa Inggris kan bisa meminimalisir apa ya tantangan-tantangan ya yang kalian hadapi di dunia global ini. Nah nanti basically ini saya kasih dulu why itu penting. Nanti kita banyakin latihan aja. Lalu poin keduanya di situ ada strategies ya for overcoming language related obstacles in virtual interactions. Nah, ada cultural sensitivity. Sebentar ya. Ya, fostering cultural awareness for effective and respectful communications. Sebenarnya kita nggak punya nggak punya say no gitu ya untuk bisa belajar bahasa Inggris ini karena pentingnya itu udah bold banget gitu buat kalian harus gitu. Nah, saya mau tahu dulu nih sekarang dari sini. Pasti ada nih, saya nggak mungkin pasti ada yang lebih jago dari saya udah pasti ya. 60 orang ini udah pasti ada yang take course ya, ada yang ikut ekskul atau UKM. Ada nggak di sini yang ngambil kelas gitu bahasa Inggris di samping kalian apa namanya kuliah atau sekolah gitu yang ngambil tambahan additional class? Ada? Ada ya, wah, Duta 11 FI. Gimana? Namanya siapa? Babel ya? Ngambil di mana? Oh iya iya. Pai, Kak. Gimana ngambil di mana? Oh, Saya Fai, sorry, ya, Babel itu apa? Bangka Belitung, delegasi provinsi. Bangka Belitung. Oke, oke. Sama. Gimana di mana Fai ngambilnya? Saya ngambil di Lingo English course Wah, di mana itu? di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Gimana? How do you feel? It's so fantastic to me that so make me a little to study about English because that Oke. I really interest about the English language. Wah, keren ya. Nih Britishnya dapat banget ini. Bagus, bagus, bagus. Zaki, thank you ya. Wah, keren-keren loh kalian loh. Gimana Zaki? Di mana ngambilnya? Iya Kak Andra, kalau aku ngambilnya ini di LIA yang speaking Oh, sama iya. Ya, lihat. kampung Inggris, grammar. Cuman yang grammar turun kelas karena pusing. Kenapa? Oke. Gitu. Iya. Oke, gimana? How do you feel now? I'm good. Oke, nice. Oke, thank you ya Zaki. Next, Vela. Kan aja ngomong Inggris Kak. Oh, nggak apa-apa. Vela di mana? Vela, Jateng. Jawa Tengahnya di mana, Vela? Halo Mr. Andra, di Solo Halo. sekarang. Solo, oke. Ya, di Solo. How do you feel? Where did you take the English course? Oh yeah, I'm so good, Mr. Andra. And what do you? I get scholarship go to Kampung Inggris Pare, especially at Global English. Ya, kita tahu semua ya Pak Re, bagus tuh. Ya, bagus. Gimana? Ya, Tapi so senang ya dengan bisa bahasa Inggris, terasa nggak dampak buat pribadi itu kayaknya lebih pede gitu mau ngapain aja.
ya Exactly, kan? Mister. Ya, jadi kalian sebenarnya kalau saya throw dulu ya, itu kalau kalian lihat foto saya di poster itu yang dibikinkan itu saya 11 tahun yang lalu ya. Saya kaget kenapa foto itu gitu. Itu zaman saya eh, berantakan gitu ngomongnya. Tapi pede gitu ya. Itu zaman saya S1 dulu di Istanbul ya. Eh, dengan seadanya tapi pede gitu, seneng gitu. Itu baru-baru bisa gitu. Ya, tadi ya dengan bisa itu bisa membawakan kemana aja ya, dengan bukan hanya kalian orang bahasa Inggris, oh jelas dong karena dia orang bahasa Inggris gitu, enggak. Justru kalian punya nilai plus nih, kalian bisa present materi di jurusan kalian major masing-masing tapi in English, wah keren banget, kalian bisa marketnya tuh luas tuh. Kalau udah bisa bahasa itu enak tuh, mau kemana aja. Ya thank you ya, Vela, Vidya, ada yang lain nggak? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak usah begitu serius banget gitu, santai ya. Thank you, Fauzi, Mr. Andra. Fauzi Aceh. Oh, oke, oke, oke. Baik, saya lanjutkan ya. Di situ ada professional image and branding ya. English proficiency itu adalah key komponen ya of personal and professional branding. Ya, creating a positive impression through articulate and polished communications. By the way, udah ada yang keluar negeri untuk hal-hal yang academic concerns. Habis dari sini kita harus keluar negeri ya bareng-bareng nih. Saya nanti kasih tahu kalian. Next. Oh, oke. Ini apa? Next, next. Slide berikutnya. Nah, access ya to information and resources. Sekarang itu ya semua research itu berbahasa Inggris. Ya, modul-modul juga berbahasa Inggris. Ya, apalagi kalau kalian berlangganan PDF file buat bahan-bahan kuliah itu mostly kayak gitu. Nah, jadi English as the primary language, ya, we're not surprised ya. Tadi karena dia konsepnya sebagai lingua franca. Ya, for accessing a vast array of digital resources. Lalu poin kedua adalah dia sebagai facilitating learning, ya, research, staying updated in global trends. Kalian mau mengakses global trends, sekarang udah semua itu berbahasa Inggris. Ya, jadi language itu dia sebagai bridge across disciplines, ya, sebagai jembatan dia. Ya, mau disiplin apapun ilmunya. Ya, jadi English itu bisa buat kalian bisa masuk ke dunia industri ya. Kalau kalian suka Jepang bisa ke Jepang, mungkin di Jepang berbahasa Jepang. Tapi langkah awalnya pun kita nggak mungkin dong langsung bahasa Jepangnya jago gitu ya. Pasti di awal kita sometimes we use codes semacam kode seperti itu menggunakan bahasa Inggris yang simple. Nanti lambat laun kita belajar bahasa Jepang ya. Tapi dengan bahasa itu kalian bisa bridge itu lebih jauh. Nah, lalu apalagi tuh? Ya, preparation for future challenges. Sekarang kalian udah menghadapi AI ya, jadi AI sekarang udah develop semakin luas. Nah, jadi kalian mau nggak mau nih harus bisa masuk ke dalam situ ya, metaverse dan kawan-kawan. Nah, bahasanya pun nggak ada, bahasa sistem informasi itu menggunakan bahasa Indonesia. Semuanya berbahasa Inggris. Oke, next. Nah, ini saya ya, jadi saya itu Juni kemarin saya baru balik dari US. Eh, saya ikut summer school ya. Ini, nah ini nih ya foto-fotonya kan saya bisa share ya. Nanti saya insya Allah bulan apa ya, bulan depan saya ke Scotland riset ya sama dosen saya. Nah ini nih, jadi ada yang tahu dengan YCD nggak? Atau ada yang jadi alumni itu YCD, yang Southeast Asian Leader Initiative itu No, Kak. yes atau no? Ya kalian kepoin ya, itu dia ngasih full scholarship buat kalian pergi ke US ya. Biasanya tuh 3 sampai 4 bulan buat belajar di ada 3 tema gitu, ada tentang ekonomi, ada tentang tata kota, dan juga tentang civil engagement, tentang kesosialan gitu. Baru saya ngambilnya itu yang ekonomi. Oh no, oke. Oke.
Nah, jadi kalian bisa daftar itu tuh. Yang tadi yang di apa tuh si moderator bilang ya, kalau untuk Wisely itu lumayan ketat ya, dia daftarnya more more or less 1.400 gitu dari Indonesia saja ya, yang diberangkatkan cuma 3 gitu. Tapi why ya, saya juga nggak nyangka saya terpilih, cuman which is itu possible ya buat semua kita dapat gitu, asalkan kita prepare dengan baik gitu. Nah, mau nggak mau kita bikin esai berbahasa Inggris ya nggak? Mau nggak mau kita diundang interview berbahasa Inggris juga ya, walaupun kalian seandainya mumpuni istilahnya gitu, bagus gitu persiapannya, tapi kan nggak bisa menyampaikannya gitu dalam interview, sayang banget gitu. Padahal kalian tuh mampu sebenarnya. Nah itu ya, terus sekarang kalian start deh belajar dari bahasa. Ya nanti kalian yang udah jago itu dikemas lagi dengan versi bilingual Inggrisnya tuh, waduh itu makin keren lagi gitu. Nah next ini ada beberapa rekomendasi ya. Ini ada yang lumayan terkenal di Indonesia, itu mungkin teman-teman familiar dengan PPAN ya, pertukaran pemuda antar negara. Ini juga sama sih, program-program exchange seperti itu. Nah, ada AAS ya, Australia Award Scholarship, teman-teman saya juga pada ikut itu. Kemarin saya itu sempat lolos ya AAS ini di S3 saya itu, di interview kan sampai masuk ke tahap itu, cuman saya itu sekarang lagi under dari LPDP ya. Jadi S3 saya itu di UI itu fundingnya dari LPDP. Kita nggak boleh double funding. Jadinya saya memilih oke, UI aja gitu. UI juga bagus. Ada fellowship for public officer in ASEAN and India dari Korea Foundation. Kalian bisa screenshot aja, kepo-kepoin. Ada beberapa yang udah open. Ya, tinggal ikutin aja syaratnya. Nanti saya bantuin, bisa reach saya deh nanti kalian kalau mau saya bacain gitu aplikasinya. Ya, ada YSEALI tadi yang saya bilang. YSEALI ini ada banyak banget programnya, ada yang profesional itu yang berupa magang di luar negeri ya, di US ini untuk spesial expertise di US. Kalau yang profesional itu yang magang ya, bisa di Washington DC ya, bisa di mana aja, nanti sesuai dengan bidang magang kalian itu di mana. Ada yang akademik. Nah, saya itu yang akademik aja, saya belajar. Jadi saya itu belajarnya itu dapatnya di kampus Texas. Ya, cultural trip-nya itu di New York sama Washington DC. Tapi base saya tinggalnya itu di Texas. Sifatnya summer school itu bukan ada gelarnya ya. Jadi kalau summer ya hanya musim summer gitu. Nanti ada yang winter juga. Nah, itu bisa kalian sembari kalian sekolah di SMA atau di kuliah, coba deh kalian ikutin yang sifatnya itu summer school. Summer school itu banyak lagi loh yang ada hubungannya dengan jurusan kalian gitu. Kalian ketik aja, nanti saya di Google atau nggak cocok di sini ya, seandainya ini nggak masuk dengan scope kalian, kalian cek aja tuh jurusannya, seandainya kalian tata kota, biasanya tuh di Netherlands yang banyak. Biasanya summer school, nah ini Orange Netherlands. Summer school on apa? Sananya agriculture kah gitu ya, atau Asian Studies, European Studies, ntar muncul list-listnya, tinggal apply saja. Ya. Tapi yang gini-gini tuh dia free, sampai tiket pun kita dibayarin ya. Ada FLIR ya dari International Training Programs, ada Fellowship for Korean Language Training. Nah, next ini kayaknya latihan speaking time ya. Saya ada beberapa pertanyaan gitu ya, nanti kalian kita ngobrol-ngobrol aja. Karena kita tadi lumayan telat startnya, saya hanya ada waktu sejam kurang gitu. Saya ada kegiatan lagi di lain ya. Simpel aja pertanyaan saya mau kalian kenalan diri ya. So what's your name? Uh, what are you doing for living? Itu jawab aja dengan kalian saat your job ya. And then what did you get so far during this preparation program on the coachings this event? Apa nih kalian dapat apa? What did you get so far? Jadi tell me itu aja gitu. Saya mau dengar kalian yang bercerita sebagai latihan ya. Nanti saya bisa kasih feedback buat itu. Mungkin bisa raise hand aja. Jangan takut loh ya. Kita sambil santai, saya nggak apa namanya santai aja. Gitu.
Mungkin saya pemateri yang paling santai nanti jadinya. Oke, Mita dari mana nih? Halo Kak, Halo. How are you? ya I'm fine. Ya. Oke, aku I'm from West Borneo, West Borneo, I'm especially from Central Borneo though. West Borneo, especially Oke. Singkawang City. Honestly, mm, I really excited for coaching today because um I want inspiring to learning English more again. And Uh-huh. I want to ask you something. Oke. If What is it? a graduate from bachelor, I can I have scholarship at this program? Oke. I'm sorry Which- for my bad Yeah. English. No, it's good. Okay. Yeah, why not? Yeah, why not? You can get abundance of scholarships. Yang saya sekarang itu adalah LPDP ya. Kamu browsing aja tuh LPDP itu. Kalian tahu Deris Nagara nggak yang terkenal itu? Nah, Deris Nagara itu teman saya satu batch LPDP sama saya. Kemarin saya nggak sempat reach dia di New York. Hampir ketemu gitu ya. Dia satu angkatan sama saya. Ya, cuman dia ngambil S2, saya ngambilnya gitu. Saya sekarang lagi studi S3 gitu. Itu cuma satu angkatan gitu. Dari situ teman dekat saya. Ya, sure ya, why not ya? Kamu habis dari bachelor bisa ikut yang program saya list tadi, coba aja yang paling terkenal itu YCL ya. YCL itu dia buka fall sama spring. Fall itu dia buka August, spring itu dia buka di bulan April. Nah, syaratnya apa aja gitu. YCL itu syaratnya hanya mengisi application letter di webnya dan membuat esai tentang motivations. Simple kan? What's your motivation gitu. Tapi yang bikin gak simple itu what makes you different dari 3.000 application letter yang menulis motivasi semua gitu. Jadi what makes you stand out ya. Comparing to those 30,000 ya atau 3,000 application letters. Apa nih yang bikin kamu stand out? Itu perlu dipikirkan. So biasanya ya tips dari saya itu adalah kalau nulis-nulis esai, ini loh, harinya agak jauh nggak apa-apa. Kita itu harus meletakkan sudut pandang I on our behalf, maksudnya kepentingan pribadi itu nanti di belakang aja, sebagai dampaknya aja gitu. Jadi kamu itu adalah sebagai representatif dari kota kamu. Jadi kamu come up-nya itu ada problems yang ingin kamu solve dengan mengikuti event itu secara tidak langsung problems yang besar skopnya di lingkup kamu itu selesai gitu dengan ikut program itu. Biasanya itu kan sangat dilirik. Ya, why so? Karena halnya kan sangat urgent ya kedengarannya untuk memberangkatkan Anda gitu, untuk memilih Anda. Jadi kesannya kamu nggak I wanna apa ya, saya sering baca saya itu I want to improve my soft skill, hard skills, I want to get more experiences, I want to visit your country, I want to experience to live in the native English speaking country. Ya itu tuh sebenarnya nggak bakal dapet tuh untuk jawaban-jawaban kayak gitu. Ya biasanya jawaban-jawaban seandainya we face problems. Ya apa problemsnya? Nah program itu tuh inline secara knowledge-nya dengan problem solving yang kamu ajukan. Gitu. Baru dampak akhirnya kamu dapat dampak secara tidak langsung aja. Nah itu gitu-gitu ya. Mostly tentang esanya motivasinya karena ada problem gitu di kota Anda. Itu penting banget gitu. Sure ya, chance-nya banyak banget. Apalagi udah lulus graduate, coba aja tuh LPDP, Fulbright Amerika, AAS, atau Chevening Inggris. Dari 4 beasiswa ini, kamu harus punya TOEFL. Nah, TOEFL kan berhubungan lagi nih dengan Inggris, ya nggak? Tes-tes yang berbahasa Inggris ya. Ya, mau nggak mau kita harus belajar nih. Mau nggak mau ya, IELTS atau TOEFL itu require your English at least band 6.5. Kalau IELTS, TOEFL ya di atas above 550. Nah, sekarang bikin aja schedule kalian mau belajar dari mana. Skillnya itu banyak banget loh. TOEFL itu dari structure-nya, written expression, listening, bla bla bla. Nah, itu perlu kalian bikin schedule-nya ya.
Gitu. Tadi saya kalau if I can give you feedback, saya tadi sempat lihat kamu ngomong nggak apa, ini saya nggak apa kan saya di sini ngasih komentar. Is that okay for you? It's okay. Ya, ada beberapa kata nih, misalnya tadi kamu bilang honest gitu ya. Nah, itu sometimes bisa mempengaruhi loh nilai di IELTS. Kalau mau bilang honest, H itu dia voiceless ya, tidak terbaca, hanya dibaca honest gitu. Ya, I want to inspiring, ya, I want to inspire, ya. Kalau ada tuh nggak boleh ada verb ing di situ. Nah, hal-hal seperti ini kan simple, tapi berdampak loh. Karena hal simple kita salah nih gitu. Ya, nggak apa kan? Saya kasih feedback karena udah semua kenal di sini kan. It's okay to make mistakes though here. Ya, Nanti nggak jangan apa-apa. jangan sampai karena judulnya coaching ya. Oke, gimana, Mutia? Ada ada komentar balik? Pertama-tama mengenai aku pakai bahasa Indonesia ya. Sure, ya, ya. Soalnya untuk TOEFL sama IELTS, sejujurnya aku dari dulu pengen banget untuk kursus ini, cuman terkendala di kota aku belum ada. Ya, Jadi ya, ya. makanya apakah kakak sendiri punya rekomendasi tempat yang bagus untuk belajar secara online? Oke. Soalnya aku Aduh, jujur aku akhir ini lagi nyari itu, Kak. kalau gitu saya jualan dong jatuhnya ya. Nggak apa-apa, Kak. Aduh ya, kalau seandainya yang bagus itu banyak ya. Contoh nih, ntar saya kasih kontaknya, ada Colorado, itu dari Bengkulu, tau nggak? Ada dari Bengkulu di sini. Ada Colorado namanya, itu dari Bengkulu tuh bagus. Ya, atau ngambil TOEFL itu kalau ada IDP, nggak tahu masih ada apa enggak, atau Alphalink. Yang keempat pilihannya tuh di Android English ya, punya saya sendiri. Saya bisa kontak via virtual. Sorry ya, ini jadi promo, tapi ya emang saya ngajar gitu. Makanya saya nggak pengen ngajar-ngajar banget hari ini yang sangat teknikal. Takutnya saya jatuhnya nanti promo, nanti di ending slide saya kasih poster saya ya. Jadinya nggak enak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti setelah ini kamu bisa minta kontak saya di moderator ya. Reach saya via weekdays. Siapa tahu bisa bikin grup. I can be there to help you guys ya.